Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua ya. Salam satu aspal ya. Jadi di Gatia Garage hari ini mau review tentang spray gun yang ada di depan nih. Spray gun yang ada di depan ini adalah spray gun yang sudah cukup familiar, harganya terjangkau, dan memang variannya banyak. Ada yang 0,8, ada yang 0,1, ada yang 1,2. Jadi tergantung kebutuhan. Kebetulan di Gatia Garage itu kan membutuhkan hanya body part kecil, dan memang jarang sekali untuk media-media yang lebar. Jadi diambillah atau diputuskanlah untuk mengambil yang 0,8. Salah lagi. Sorry, bukan 0,8, 1 ya. Jadi barang ini adalah dari brand Aurita. Ini Aurita itu kalau nggak salah dulu tuh belinya sekitar 400.000 ya. 400.000. Dan di Gatia Garage pun ada beberapa, ada dari Tekiro, ada dari Crisbow, ada dari Sata ya. Cuman Sata itu udah dijual, udah lama. Bukan curhat ya guys ya. Jadi ini udah sekitar hampir 1 tahun. Bagaimana kondisinya, bagaimana build quality-nya, mari kita bahas ya. Yang pertama, ini sepertinya sih bahannya ini bagus ya. Sampai sekarang ya, ini karena kotor nih, karena kotor-kotor aja. Ini adalah spray gun yang cukup asik ya dipakainya, asik banget ini. Harganya terjangkau dan cukup fungsinya tuh sangat baik. Nah, kita buka dulu ya, kita buka-bukain. Jadi ada ada saringannya juga tuh di dalam ya. Jadi saringan ini memang membantu supaya si kotoran nggak masuk ke dalam. Jadi cukup oke juga, dan di dalamnya ada karetnya juga nih. Jadi tabung ini umumnya kan biasanya spray gun itu kalau yang kecil-kecil atau yang gede-gede, apalagi yang konvensional, itu dia bukan pakai plastik, dia pakainya besi. Nah kalau pakai besi umumnya biasanya memang lebih kuat, tapi kadang suka penyok-penyok di bagian atas ininya nih. Mungkin teman-teman yang sering ngecat dan lain-lain merasakan, karena ada dari brand Tekiro ya, brand Tekiro F75 itu dia gampang penyok banget nih di atasnya. Karena gampang penyoknya itu karena nggak bisa dibuka di bagian atasnya. Nah ini karena dia plastik dan ada dratnya ya, jadi cukup baiklah, karena kita juga bisa pakai, membersihkannya jadi mudah gitu ya. Di dalamnya kuningan, ini cukup bagus banget ya. Rekomendasi juga sih buat teman-teman ya. Nah ini kondisi sudah sekitar 1 tahun ya. Nah ini pakainya yang apa nih, 1 ya, ukurannya 1. Kita buka dulu. Oke. Nah dengan harga segini ini cukup lumayan rapih loh, rapi sekali ini. Nah ada juga memang yang kadang-kadang dimodifikasi juga dari lubang ininya nih. Kalau misalkan pengen semburannya agak lebih besar, lubang ininya dimodifikasi agak diperbesar di sini, dan di sini ditambah juga. Tapi sih buat saran aja, kalau teman-teman pengen lebih irit sih mungkin jangan ditambah-tambah ya. Lebih daripada ditambah, lebih baik beli lagi aja satu lagi, karena spare partnya agak susah juga ya. Nah dari sananya pun memang ada beberapa tools yang didapat. Kayak ini sikat untuk pembersih, ini dapat nih dari sananya. Dan ini tools untuk buka, kencangin dan lain-lain. Nah contoh seperti ini kan
Nih tinggal kita cocokin kuncinya yang mana sih yang cocok buat buka kayak begini. Oh ini sorry, nah ini kan begini. Aduh ini yang mana ya yang cocok? Oh ini sorry nih ini kunci buat buka. Jadi dapat kuncinya juga. Biasanya umumnya nggak dapat kunci, yang kayak dari Tekiro aja dengan harga sekitar 300-an itu nggak dapat kunci ya. Nah di sini ada, lihat materialnya mantap banget guys. Jadinya sih memang agak kurang lancip ya, kelihatan nggak teman-teman? Ini agak kurang lancip nih, tapi memang settingan dari sananya seperti ini, cukup bagus. Ini udah beberapa kali untuk dipakai buat pernis ya. Ini buat pernis termasuk oke. Di sini ada adjuster untuk ininya, daya keluar si catnya. Di sini ada untuk setting si nozzle-nya, dan di sini untuk tekanannya ya. Jadi ini tekanan angin, ini untuk daya pengeluarannya, dan di sini coba. Nah, oh ini juga untuk angin deh kalau nggak salah. Ini buat angin, ini untuk, nah ini nozzle-nya kita buka dulu deh. Nih buka dulu. Jadi di sini ada pernya. Di sini kalau misalkan teman-teman mau bersihin bagian nozzle depannya, ini kita tinggal buka. Oke. Terus kita, ini juga bisa dibersihin, kita bukanya. Jadi kelasnya nggak murahan gitu ya, kelasnya cukup lumayan bagus juga nih. Nah ini, oh sorry, jadi ini buat nozzle ini seberapa banyak mau dikeluarkan, dan ini seberapa banyak mau dibanyakin si ini. Oke, bisa dilihat bagus ya. Jadi kalau buat ngecat sih selama ini sih, kemarin terakhir ngecat itu buat pelek dan body ya. Ini sangat baik ya, tekanannya pun harus bagus juga dari kompresornya gitu. Kompresornya juga harus bagus. Oke, kita pasang lagi aja ya. Kebetulan kompresor kita pakainya dari, kita geser dulu, kita pakainya dari Crisbow ya, pakainya dari Crisbow. Dan apa namanya, tekanannya harus di 40 lah supaya rata terus. Tapi kalau memang mau lebih cepat lagi ya mungkin lebih di atas itu, cuman terlalu boros aja buat dipakainya ya. Jadi ini bisa di setting, ini buat horizontal, buat vertikal, ini bisa digunain ya. Ini bisa diputar. Oke, ini horizontal, vertikal. Jadi cukup lumayan lah, fun lah pakai ini, karena harganya juga cukup lumayan terjangkau lah. Ini cukup lumayan terjangkau. Nah, filternya ada, ininya plastik, dia ada sealnya, kemungkinan untuk bocor minim banget. Oke. Ini juga bisa dibuka, ini bisa masukin aja ya. Ini buat udara yang masuk ya, supaya nggak kotor ya. Pemakaian 1 tahun ya, so far oke lah, bagus ya harga segini ya. Karena kalau dibandingkan dengan yang lain-lain memang nggak sebagus yang ini. Banyak sih harganya yang lebih bagus juga banyak, tapi kualitasnya memang nggak yang Datia Garage rasain sih nggak sebagus yang ini ya, harga-harga segitu ya.
Mudah-mudahan dari teman-teman dari video ini siapa tahu menjadi referensi teman-teman lagi untuk mendapatkan referensi untuk pengecatan atau buat teman-teman berkreasi ya. Oke, salam sejahtera, sehat selalu dan semoga banyak rezekinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.